Halo guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku melanjutkan cerita yang sebelumnya dari story Jovanka yang judulnya Siapa Dia. Kalau kalian penasaran dengan cerita ini, tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa di like sama di komen, oke? Selamat mendengarkan aku bercerita. Siapa dia? Terkadang bersikap masa bodoh lebih baik daripada peduli malah menyebabkan sakit hati. Mengikuti kemanapun mama pergi di hari raya memang bukanlah hal baik, karena setiap mama bertemu dengan orang yang dia kenal, entah itu saudara atau teman-temannya, pasti aku menjadi perhatian khusus ibu-ibu bermulut lebar itu. Ada saja pertanyaan yang meluncur dari mulut mereka tentang statusku ataupun tentang pekerjaanku. Aku akui, bekerja di sebuah perusahaan sampai 4 tahun namun masih menjalani posisi yang sama, tidak ada improve-nya, pasti akan menjadi pertanyaan orang-orang yang penuh rasa peduli sangat tinggi ini. Kalimat-kalimat ajaib yang sangat malas ku dengar pasti langsung keluar. Seperti halnya, masa sudah kerja 4 tahun masih di posisi itu-itu saja sih? Atau yang lebih parah lagi, ada yang beranggapan aku menunda menikah karena mengejar karir. Tapi parahnya karirku hanya berjalan di situ-situ saja, hingga menambah rasa penasaran mereka. Sebenarnya, aku ini memiliki pekerjaan atau tidak? Semua hal yang aku jelaskan itu baru dari satu sisi saja, yaitu karir. Lalu bagaimana dengan sisi lainnya, jodoh misalnya? Mulut-mulut orang itu langsung tidak berhenti bertanya, kenapa aku belum juga menikah, padahal usia sudah lebih dari cukup untuk berumah tangga. Di samping itu, ada saja saudaraku yang membandingkan aku dan putri mereka yang usianya baru 23 tahun tapi sudah mau memiliki 2 anak. Ya ampun, bisa gila aku kalau diteror pertanyaan-pertanyaan menyeramkan ini. Inginku tidak memperdulikan semua pertanyaan itu, tapi mana bisa aku seperti itu. Jelas-jelas mereka mengomentari kehidupanku di depan wajahku persis. Lalu, mau kemana aku kabur dari semua ini? Karena itulah, dengan kondisi yang tidak bisa lari dari kenyataan, aku memilih diam dan tersenyum lebar. Siapa tahu mereka paham maksud dari senyumanku itu. Meneguk segelas air putih dingin, rasa kesalku perlahan sirna. Es batu yang berhasil membuat air tersebut menjadi dingin tak luput dari perhatianku. Dengan membuka mulutku sangat lebar, aku mengunyah es tersebut tanpa merasakan rasa dinginnya. Karena memang sesungguhnya aku membutuhkan sesuatu yang dingin untuk menormalkan rasa panas dalam tubuhku ini. Masih terus diam-diam memerhatikan dari kejauhan, ibuku yang sibuk tertawa dalam kegiatan gosipnya dengan para saudara, entah itu tanteku atau kakak-kakak sepupuku yang rata-rata sudah menikah. Kunyahan es batu di dalam mulut perlahan menetralkan rasa emosiku. Meskipun kini aku melihat ibu tertawa bahagia, aku cukup bisa mengendalikan diri. Ya, setidaknya ibu tidak tahu kondisi aku yang sedang penuh tekanan ini. Setidaknya dia bahagia di atas penderitaan anaknya sendiri. Menyebalkan. Sambil meletakkan gelas air minum ke atas meja dengan kencang, seseorang melirik kegiatanku itu dengan sebelah alis hitamnya terangkat. Mungkin dia merasa aneh dengan tingkahku ini, menggerutu tidak jelas sembari mengunyah es batu. Memang terlihat sekali meski usiaku sudah cukup dewasa, namun sikapku masih mirip dengan anak milenial yang suka mengkonsumsi micin dan es batu. Apa mungkin karena itu pula Tuhan masih menyimpan rapat-rapat jodohku? Dia ingin aku memperbaiki diri dulu dan menjauhi segala hal buruk yang selama ini aku jalani. Ya, bisa jadi. Tapi ya Tuhan, mau sampai kapan? Aku juga lelah ditanya kapan menikah. Mendesah lelah dengan segala pikiran di otak ini, tiba-tiba saja sosok yang tadi memperhatikanku kini mulai mendekati. Di tangannya berisi gelas air putih yang sama seperti gelasku tadi, dan dia tersenyum sejenak sebelum mengajakku berbicara. Merasa aneh nggak di sini? Tanya laki-laki itu padaku. Aneh kenapa? Lirikku sambil mengingat-ingat. Kira-kira dia ini siapa ya? Perasaan selama 29 tahun aku berkumpul dengan keluarga serta kerabat dekat di waktu lebaran, rasanya aku belum pernah melihat laki-laki ini. Apa aku yang kurang update tentang dia?
Ya, coba kamu perhatikan ke sekelilingmu. Sekarang adalah hari raya. Hari untuk memaafkan serta menjalin silaturahim antar keluarga. Tapi coba lihat apa yang mereka lakukan. Mereka malah membicarakan aib keluarganya sendiri. Ketika mendengar apa yang dia katakan, pandanganku langsung tertuju pada mamaku. Jujur saja, aku setuju dengan penjelasan laki-laki ini, karena apa yang dia jelaskan sangat terbukti. Contohnya, apa yang kurasakan tadi. Mamah lah yang memulai semuanya, memulai orang-orang agar membicarakan bagaimana tentang jodoh dan karirku. Dialah yang memancing pembicaraan tersebut. Seperti tadi yang dia katakan adalah, capek banget sekarang di rumah, urus cucu-cucu yang mulai susah diatur. Ini belum ditambah anaknya Jo nanti. Kalau Jo punya anak 2, nantinya bisa makin remuk badan ini. Loh, memangnya Jo sudah punya suami? Belum sih, makanya suka kesal gitu sama dia. Habisnya pemilih banget sih, giliran ada yang mau, dianya gak mau. Giliran sekarang lagi sendiri, minta mamanya terus buat bawain jodoh. Kan susah banget anak ini satu. Gitulah kurang lebih percakapan mama tadi, sehingga rasanya sangat cocok disambungkan dengan penjelasan laki-laki ini. Lo datang ke sini karena terpaksa? Kutanya perlahan saat dia memang sepertinya masih ingin membicarakan sesuatu hal denganku. Enggak. Karena saya memang harus datang. Setelah hampir 5 tahun tidak melakukan silaturahim dengan keluarga, rasanya lebaran tahun ini memang diharuskan untuk kumpul. Oh, gitu. Tapi kok gue gak pernah lihat lo ya? Maksudnya lo keluarga sini juga? Tanyaku memastikan agar tidak ada kesalahan dalam mengenal orang baru. Itu orang tuaku. Tunjuknya pada kumpulan beberapa orang yang dalamnya ada mamaku juga. Dalam hitungan detik, kedua mataku menatap tajam laki-laki di sampingku ini. Jadi ternyata dia... Lo anaknya Om Iwan? Tanyaku sangat tidak percaya. Walau aku tidak terlalu dekat dengan omku itu yang merupakan adik dari ayahku, namun berbeda ibu, tapi setidaknya aku tahu wajah Om Iwan dan istrinya seperti apa. Tapi sekarang, laki-laki yang berdiri di dekatku sangat berbeda jauh dengan Om Iwan. Iya, kamu Jovanka kan? Sudah besar ya kamu. Menelan air ludahku susah payah. Aku tahu kalimat yang dia ucapkan sangat-sangat menyindirku. Karena terakhir kami bertemu, aku mengucapkan sesuatu yang kemungkinan besar menyinggung perasaannya. Kok, lo beda banget ya? Saya masih sama. Yang beda adalah cara pandang kamu saja. Dulu kamu memandang saya adalah laki-laki kuno, kutu buku, pengangguran, dan tidak suka bergaul. Tapi sekarang saya belajar banyak dari kalimatmu itu. Ternyata banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari memperluas pergaulan. Contohnya saja, saya bisa membuatmu terpesona kan? Tidak mampu menjawab kalimatnya, aku hanya berani meringis sambil menggigit bibir bawahku. Ternyata mulutmu harimaumu masih berlaku di zaman modern ini. Karena aku pikir kata mulut sudah berganti ke ibu jari. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan aku bercerita. Kalau kalian suka, jangan lupa like sama komennya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!